Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Cendiana dengan NIM 18233016 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di mana materi minggu ketiga, yaitu etika dalam pengambilan keputusan bidang perpajakan. Di mana yang satu yaitu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Mei 2014 beranggapan bahwa suatu keputusan dianggap etis jika mendatangkan konsekuensi berupa manfaat sesuai dengan hak dan kewajiban, bersifat adil, dan memiliki motivasi atau harapan terhadap nilai keutamaan. Pendekatan pengambilan keputusan yang etis adalah satu, pendekatan filosofi, di mana kita berpikir kritis untuk mencari solusi. Kedua yaitu ada pendekatan 5 pertanyaan. Ketiga ada pendekatan standar moral. Keempat ada pendekatan pastin, di mana mengungkapkan gagasan bahwa individu atau organisasi memiliki aturan dasar atau nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Kedua yaitu peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, di mana peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan adalah sentral dan strategis. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi yang mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuannya. Ketiga yaitu adalah kepemimpinan yang beretika, di mana kepemimpinan yang beretika merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, pengangkatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai moral, norma, dan aturan, baik itu dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kepemimpinan beretika berperan penting dalam meningkatkan dalam menjaga kualitas integritas organisasi. Keempat yaitu pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan, di mana dalam bidang perpajakan pengambilan keputusan dilakukan untuk membantu membuat perencanaan dan strategi perpajakan, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pihak perusahaan dapat mengambil keputusannya dengan baik dan benar. Kelima yaitu ada contoh kasusnya, di mana saya mengambil contoh kasus perusahaan Nike, di mana Nike adalah perusahaan sepatu nomor satu di dunia. Dengan permodalan yang sedikit, Nike tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya. Nike kemudian hanya menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Selain itu, untuk menekankan biaya yang besar, Nike membeli sepatu dari supplier Asia. Para pekerja Asia yang terkenal murah bisa menekankan harga yang ditawarkan supplier sehingga Nike bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh adalah supplier Nike yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Pratama Abdi Industri. PT Pratama Abdi Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu lari, yaitu running shoes. Sebagai contoh adalah supplier Nike yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Abdi Industri ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu lari. Spesifikasi dari tipe sepatu telah diberikan oleh pihak Nike untuk kemudian diproduksi oleh PT Pratama Abdi Industri sesuai dengan syarat spesifikasi yang telah ada. Hasil produksi yang telah dihasilkan oleh PT Pratama Abdi Industri tidak boleh dipasarkan di dalam negeri. Sangat memegang kendali karena mempunyai hak untuk memutuskan kerjasama bila harga dari supplier terlalu mahal. Hal ini bisa berdampak buruk bagi pekerja karena mereka tidak bisa menuntut kehidupannya lebih baik. Dengan peningkatan tunjangan pekerjaan otomatis kan menambah biaya produksi yang mengakibatkan harga yang lebih mahal. Seperti yang terjadi di Cina, Vietnam, Indonesia, dan Meksiko, Nike dikritik karena berusaha menutupi kondisi kerja yang buruk serta eksploitasi buruh. Nike tidak mampu mendelegasikan tugas dengan baik, sehingga di tahun 1983 Nike mengalami kemunduran karena tidak tepatnya perencanaan dari pelaksana yang dipercaya oleh Nike waktu itu. Waktu itu pengelola yang dipercaya Nike mengubah image Nike dari sepatu atletik menjadi sepatu kasual, padahal saingannya Reebok
lebih dahulu mengembangkan sepatu untuk aerobik, sehingga konsumen lebih percaya pada Reebok. Nike membutuhkan perencana baru untuk mengembalikan posisi Nike sebagai produsen sepatu nomor satu dengan penjualan yang secepatnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.